Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjut bab jihad nggih. Wan Ibnu Abbasin Abdurrahman bin Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghbarat qadama abdin fi sabilillah fatamassahun nar. Rawahu Bukhari. Dari Abu Abbas Abdurrahman bin Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah telapak kaki yang berdebu dari seorang hamba yang berjuang di jalan Allah tersentuh api neraka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Niki Pak wong nak berjuang perang di jalan Allah niki debu sing nempel mawon di telapak kakinya itu akan menjadi penghalang dari api neraka, tidak tersentuh api neraka. Ini termasuk siapa saja yang kita niatnya berjuang di jalan Allah walaupun tidak perang, debu yang menempel pun akan menjadi penghalang terhadap api neraka. Masya Allah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'utal labanu fi dhar'i wa la yastami wala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa tukhanu jahannam. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak akan masuk neraka seorang yang nangis karena takut kepada Allah, seperti tidak mungkinnya air susu kembali ke putingnya kalau sudah keluar. Niki Pak, Masya Allah. Niki wong sing nangis wedi kalih Gusti Allah niku mboten bakal dilebokne neraka. Tidak mungkinnya, seperti tidak mungkinnya air susu yang sudah keluar dari putingnya masuk kembali ke putingnya. Demikian juga wala yasami wala 'abdin ghubarun hisabilillah wa tuhhanun jahannam, dan tidaklah berkumpul debu seorang hamba yang melekat di tubuhnya yang keluar di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, yang dakwah di jalan Allah, yang menegakkan kalimat Allah, tidak akan berkumpul dengan dukhanu jahannam, dengan asapnya jahannam. Asape mawon mboten kenging, napa melih genine ngono. Dan itu mulianya orang yang keluar di jalan Allah. Masya Allah. Demikian juga mulianya orang yang menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ainani la tamassuhuma nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun fatat tahrusu fi sabilillah. Rawahu Tirmidzi. Dalam hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka, yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang bangun di malam hari untuk menjaga pasukan yang sedang berjihad di jalan Allah. Ini Pak, jaga pasukan sing jaga pasukan yang lain yang sedang berjuang di jalan Allah. Itu mata yang bangun seperti itu tidak tersentuh api neraka. Niki. Bahkan di dalam beberapa
kisah Pak. Dulu ada seorang wanita zaman dulu, saking takutnya kepada Allah, kepada neraka. Jadi tanya kepada Nabi ketika turun ayat waquduhan nasu wal hijarah. Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Nah, ini Pak. Ada seorang wanita datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, bahan bakarnya manusia dan batu. Iya. Saking takutnya itu ngeredek, akhirnya Pak pingsan, terus meninggal dunia. Iku wong wedi tenan karo Gusti Allah, ngoten niku Pak. Saiki wedine wedi-wedian. Masya Allah. Makanya itu orang-orang soleh dahulu begitu. Demikian juga orang dulu ketika berjuang di jalan Allah itu sungguh-sungguh Pak. Perang. Jadi sampai kisah yang terkenal ini, kalau mau jaga pasukan itu rebutan. Padahal dalam posisi capek bar perang, bar ngadepi musuh, luka-luka. Pada posisi seperti itu Pak, Nabi menawarkan siapa yang siap jaga pasukan malam ini. Maka ada seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasul, saya siap. Saya itu siapa? Ahmad ya Rasul. Malam-malam enggak kelihatan Pak. Siapa yang siap lagi? Abdullah ya Rasul. Ahmad kalau Abdullah iki bae wong situ. Leh nyauri. Jadi nyon sewu Pak, itu mereka seperti itu, dalam keadaan capek, dalam keadaan luka-luka. Itu mereka siap untuk menjaga teman-temannya, untuk istirahat. Jadi 3 kali itu dijawab ternyata satu orang. Itu semangatnya mereka seperti itu ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Masya Allah kita contoh semangat beliau ketika mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang mau semacam ini tidak akan tersentuh api neraka. Dan ini Pak. Wan Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang di jalan Allah, sungguh dia termasuk orang yang ikut perang. Lho Pak, nek sing nyiapne perbekalane, nyiapno napa niku oleh ganjaran melok perang. Masya Allah Pak. Niki saking mulyane. Kita masuk niku kanca-kanca dakwah nggih, urut 40 dina, 4 bulan. Nah, itu amalan yang mirip sekali dengan amalan ini. Amalan perang yang disebutkan di dalam hadis ini. Tidak ada kegiatan yang lebih mirip di saat damai enggak ada perang, ya kecuali yang setahu saya ya kegiatan hurut atau keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masjid ke masjid ya. Seperti itu, membawa bekal sendiri, membawa duit sendiri, gak dibayari. Nah.
Yang semacam ini ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyiapkan perbekalan. Awake dhewe gak siap budal ya, jenengan sangoni mawon. Nyangoni wong budal berjuang itu ganjarane padha karo wong sing berjuang. Ngoten. Wa man khalafa ghaziyan bi ahli bi khairin faqad ghaza. Dan barang siapa yang tertinggal di belakang tidak ikut berperang tetapi ngeramut keluarganya orang yang berjuang. Lho niki Pak. Pentingnya nah orang enten kanca-kanca huruj niku keluarganya ada yang mengurusi. Bantu ngurusi keluarganya. Maka faqad ghaza, dia mendapatkan pahalanya berjuang. Makanya ngeten iki Pak. Muttafaqun alaih sahih. Amalan sing paling mendekati nggih kanca-kanca hurut fisabilillah niki. Lah mboten nenten perang. Termasuk apa yang mirip lagi, orang haji. Karena jenengan haji, ana wong budal haji, jenengan melok nyangoni. Melok nyangoni. Kira kitang pinten ngoten. Demikian juga ketika haji, keluarga yang ditinggal itu jenengan ikut nyengkuyung. Mesti ini ngoten nggih, nyengkuyung. Ngeterne anake sekolah, ngeterne nopo. Ya seperti itu, Pak. Inilah walladzina awaw wa nasaru, orang yang menyiapkan tempat tinggal dan memberikan bantuan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah termasuk orang yang memiliki iman yang sesungguhnya. Bukti imannya begitu, Pak. Bukti iman itu kita sendiri ikut berjuang. Kalau tidak, kita membantu perbekalan orang yang berjuang atau membackup keluarga orang yang berjuang. Itu bukti bahwa kita ini orang beriman. Atau membantu orang yang sedang berjuang. Nah ini muttafaqun alaih. Nggih padha ya umroh. Pokoknya semua ibadah-ibadah yang mengharuskan keluar dari rumahnya. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati dhillu fustatin fi sabilillah wa manihatu khatimin fi sabilillah au turuqatu fahlin fi sabilillah rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa ini? Seutama-utama sedekah adalah memberi apa niki? Yub-yub ya, yub-yub orang yang berjuang di jalan Allah, memberi tempat menginap kepada orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah seutama-utama sedekah. Nah niki Pak. Mulane napa? Termasuk mushola nggih, masjid. Jadi kalau makanya ada jamaah tablik datang di masjid, kita memberi tempat tinggal di masjid, itu adalah seutama-utama sedekah. Ngoten Pak. Siapa saja ya, atau di rumah memberi tempat tinggal di rumah itu adalah seutama-utama sedekah. Termasuk jane niki Pak. Nah, haji zaman biyen ngoten. Haji zaman biyen mboten manggon teng ngene hotel, mboten. Tapi manggon teng ngene omah. Omahe orang di sana ikut ditinggal
Itu zaman dulu ada syekh dititipkan di rumahnya Syekh A, Syekh B, Syekh C, ngoten. Diberi tempat tinggal. Asli ini gratis Pak, asli ini. Soalnya nopo orang sana membantu orang yang berjuang di jalan. Nah saiki menjaluk bintang piro, bintang 7 apa bintang. Tapi dulu gratis pun fasilitasnya terbatas Pak, seadanya. Ya namanya orang berjuang ya susah payah. Dari sisi tuan rumah ya susah payah, dari sisi orang yang beribadah juga susah payah. Niku podo-podo. Susah payahnya itu akan menjadi catatan amal kebaikan. Niku ngoten. Susah payahnya loh tidak sebanding dengan susah payahnya orang yang berjuang itu sendiri Bapak. Wong haji sing susah payah tuan rumah niku dibandingkan susah payahnya orang yang meninggalkan tanah airnya, meninggalkan kampungnya, ada Pak. Isih enak sing nerimo Pak, ketempatan. Nah, jamaah tabligh paling 3 dino, 5 dino. Sing meninggalkan rumah 4 wulan. Ya memang susah payah Pak. Tetapi jangan dilihat susah payahnya, tapi lihatlah janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tiap saat mendapatkan pahala sedekah. Dan ini Pak. Zillu fustatin fi sabilillah. Wa manihatu khadimin fi sabilillah. Niki Pak. Berikutnya adalah wadahul khadimi lil ghazi liyakhtimahu. Menyiapkan pelayan orang yang sedang berjuang. Tadi memberi tempat tinggal, ya, sing bagus lagi menyiapkan pelayan sing layani kebutuhan-kebutuhane. Nah saiki sing nyiapne makan, nyiapne minum, nyiapne belanja, nyiapne apa? Ganjarane padha karo orang yang berjuang. Ya memang susah payah, Pak. Memang swarga niku larang, ya kita harus susah payah. Makanya ana ala inna sil'atallahil ghaliyah ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ingatlah sesungguhnya dagangane Gusti Allah niku larang. Dagangane Gusti Allah niku swarga. Masya Allah. Au turuqatu fahlin fi sabilillah ay ma'tufun 'alal khatimi ay manihatu turuqihi bi fathil khatim. Demikian juga Pak, orang yang menjadi petunjuk jalan di jalan Allah itu termasuk sedekah yang utama. Maka tadi menyiapkan tempat, memberikan pelayanan dan membantu menjadi petunjuk jalan. Maka ini dua-duanya, tiga-tiganya ini termasuk seutama-utama sedekah. Maka ini wonten kanca-kanca nggih nanti menyiapkan jadi dalil petunjuk jalan untuk silaturahmi sana, silaturahmi sini. Nah, orang yang semacam itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berjuang dan itu mendapatkan pahala sedekah yang lebih utama. Nah, niki wong berperang. Nah niki konteksnya perang, Pak. Niku nggih memberi tempat tinggal, memberi pelayanan, termasuk apa-apa ya, menyiapkan kudanya, menyiapkan ya, senjatanya. Nggih. Niku ngoten. Niki nak konteke perang, termasuk ngerawat yang terluka.
Ya, itu semuanya mendapatkan pahala sedekah. Nah niku ngoten. Niki rawahu Tirmidzi. Ya memang kadang-kadang nek nrimo tamu niku nggih ngoten Pak. Ya, makane niku ganjarane dhuwur, ganjarane gedhe. Rikuh pekewuh. Riyen Kanjeng Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Niku rebutan Pak untuk nyambut Nabi supaya nginep di rumahnya. Monggo Kanjeng Nabi nginep teng griya kula mawon. Rebutan. Nah, awake dhewe nek tamu rebutan kali. Mriko mawon kula mboten, mriko mawon mboten. Nah, riyen Kanjeng Nabi rawuh teng Madinah kali sahabat-sahabat itu rebutan untuk rumahnya ditempati. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh napa namine wis untaku iki engko mandheke ning ndi ya kuwi aku nginep ning mriku. Lho ngoten, Pak. Untane niku mandhek teng ngene daleme Abu Ayyub Al-Ansari. Ya nyun sewu, Pak. Niku mboten mandhek teng ngene omahe sahabat sing gedhe-gedhe sing mewah-mewah niku mboten. Omahe Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya mandek teng mriku, Pak. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari rawuhane luar biasa di tamoni daleme di ngisare Kanjeng Nabi. Lah waktu niku, Pak. Griyane Abu Ayyub niku tingkat 2 lantai. Nek teng kene Arab niku rumah zaman biyen nggih sama 2 lantai tapi lantai atas ora cor, ora kok saiki didek cor ngeten iki mboten. Lantai atas iki ya dari tanah liat. Tanah liat niku dari napa niku jenenge arane kayu nggih, kayu diram ngoten dhuwure terus dideblok kalih tanah liat. 2 lantai. Biasane nek mriko, Pak, niku sing lantai ngisor niku separo, Pak. Separo niku di dalam tanah. Dadi mlebu ngoten. Soalnya apa nak musim dingin ben hangat. Niku ngoten. Akhirnya napa Pak Kanjeng Nabi teng ngandhap musyawarah Kanjeng Nabi teng manggon teng ngisor, Abu Ayyub kalih bojone teng lantai dhuwur. Sewengi gak iso turu, Pak. Jadi wong loro niku ora sewengi gak iso turu. Wis dadi tuan rumah sewengi gak iso turu. Napa? Wedi soalé nake napa niku bergerak awake niku rontok kanune. Napa niku tanahe niku ngerontoki Kanjeng Nabi. Akhirnya injing-injing matur Kanjeng Nabi, nyun ngapunten. Gantosan mawon jenengan teng inggil kula tak sing teng ngisor. Akhirnya Kanjeng Nabi pindah teng inggil. Lah terus Abu Ayyub tinggal ngisor. Pun saged tilem masih kerontokan awakku orang ngerontoki Kanjeng Nabi. Ngoten, Pak. Lah niku, Pak. Orang nerima tamu itu, Pak, Masya Allah, Pak. Luar biasa, Pak. Termasuk bukti iman, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayukrim dhayyifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu. Niku ngoten. Lane demi memuliakan tamu niku Pak, sing enak niku diwehne tamune ngoten. Sing gak enak dipangan dhewe ngoten, mestine ngono. Sisa-sisane iku tuan rumah nggih. Iku sing bener ngoten. Beda awake dhewe nek enek tamu nggih disingetno sing enak-enak gak ditokno, sing ditokne sing gak enak ditokno. Sing ngoten. Mestine nggih membantu tamu itu ya yang paling enak. Itu seperti itu orang-orang soleh dulu begitu. Masya Allah.
Itu suasana perjuangan zaman dahulu begitu. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna fata min aslam qala ya Rasulullah ini uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahazu bi qala a'ti fulan fa innahu kana qad tajahhaza fa marada fa atahu fa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'u salam wa yaqulu a'tini alladhi tajahhazta bihi qala ya fulan a'tihi alladhi kuntu tajahhaztu bihi wa la tahbisi anhu syai'an fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fa yubaraka laka fihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang pemuda dari Bani Aslam berkata, ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang, tetapi saya tidak punya perbekalan sama sekali. Saya itu ingin perang ya Rasul, tapi saya nggak punya senjata, nggak punya untuk duit uang untuk perbekalan yang nggak ada, makanan yang nggak ada, nggak punya sama sekali. Maka Nabi bersabda, datanglah kepada si fulan, karena sesungguhnya si fulan itu sudah siap-siap untuk perang, perbekalannya semua siap lengkap, tetapi dia jatuh sakit. Maka datanglah kepadanya. Maka dia datang kepada pemuda tadi, datang kepada orang yang ditunjuk Nabi dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengirim salam kepadamu. Kemudian berkata, berikanlah kepadaku apa yang telah engkau siapkan untuk berperang. Sing perang tak aku wae, sampean lan loro. Perbekalane tak gawane kabeh. Akhirnya orang yang sakit tadi berkata kepada pembantunya, berikan semuanya, perbekalan itu semua, jangan engkau tinggal sedikit pun. Wala tahbisi syai'an, jangan engkau tinggal sedikit pun. Demi Allah, perkara yang kamu tinggal itu tadi menjadikan tidak barokah. Nah, niki Pak, kalau sudah diniatkan wong niku Pak, nak wis diniatne sedekah, diniatne untuk infak, diniatne untuk perang, kok ditahan, bondo niku dadi mboten barokah. Eling-eling Pak. Konteks hadis ini memang untuk perang, tetapi berlaku umum. Napa mawon jenengan kok wis niat tinggi ibadah haji, tinggi sedekah, tinggi kok ditahan wurung, niku alamat mboten barokah. Jujuk nek sampean tahan, jujuk kok entek mbuh parane ora jelas. Niat untuk pergi haji, sing akeh kasus ngeten iki. Tak niat haji, duwite tak ubengno sik, diubengno. Mumet sing karena diubengne duwite sing mumet. Akhire napa nggih? Ora sida budal. Duwite orot-orot entek. Mulane iki tidak ada keberkahan harta yang ditahan, tidak untuk berjuang, tidak untuk sedekah, tidak untuk membiayai perang yang sudah diniatkan tetapi tidak jadi dikeluarkan, maka itu menjadikan harta itu tidak barokah. Makanya pun hati-hati nggih sing diniati. Makanya enten siapa saja yang berjuang, siapa saja yang beribadah, maka berilah pelayanan kepada semuanya ya, yang beribadah, yang berjuang, beri pelayanan. Orang yang beri pelayanan itu mendapatkan pahala orang yang berjuang, pahala orang yang khuruj, pahala orang yang beribadah, pahala orang apa saja, siapa saja yang melakukan amal kebaikan. Maka kita bantu orang yang berbuat baik, kita juga mendapatkan kebaikan itu.
Ya mawon ada benar dari Allah. Nggih enten sinten ta. Nggih. Nggih, taruhane ya. Nggih. Nggih. Awake dhewe padahal ora taruh nyawa. Taruhan apa niki nggih wektu tenaga pikiran. Nggih, monggo Pak. Mingan monggo. Nggih. 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 Sing napa? Nggih. Nggih, pripun? Mengakibatkan menjadi pisah ini. Semua Pak. Jadi talak kalau talaknya itu kalau di dalam fikih kamu saya cerai itu juga talak. Kalimatnya terserah macam-macam itu akan jatuh Pak. Jadi kamu saya cerai. Yang kedua adalah makanya yang kedua istilahnya itu kinayah. Ya, kinayah itu tidak jelas. Kon tak ulihne ning nggone wong tuamu. Kalimat seperti itu tidak jelas. Apakah talak? Nah, kalau seperti ini tergantung niatnya. Kalau kalimatnya tidak jelas itu tergantung niat. Kalau niat sing ngerti awake dhewe. Nggih. Nggih. Boten. Kalau didesak itu sebetulnya orang yang dalam keadaan terpaksa, maka itu tidak jatuh hukumnya. Mulane hati-hati ini orang yang terpaksa diintimidasi, maka seperti itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Lah, makanya sing ngeten iki untuk kasus perkara talak mentalak ngeten iki sebaiknya jenengan moro teng pengadilan agama. Bukan dari sini, karena saya pun ini hanya sebatas menjelaskan dari sisi hukum. Ya, ketentuan mengikat yang menjatuhkan itu qadhi. Qadhi itu siapa? Ya pengadilan agama. Termasuk saya mungkin ngajari waris kepada jenengan. Saya hanya bisa menyampaikan secara hukum. Sebetulnya yang mengeksekusi, yang memberikan keputusan itu qadhi, bukan saya. Niku ngoten, nggih. Nah, niku jatuh apa ora? Mau datang aja ke pengadilan agama. Nah, apa yang saya ngaji di sini adalah untuk kehati-hatian supaya kita ini bisa ya berhati-hati, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar garis. Tak dudu iki lho garise. Nanti kalau keluar ini berarti dia telah keluar dari garis. Nggih, ilang langkung ngoten. Niki wingi Ustaz Abdul Somad pun seperti itu kalau menjawab. Pokoknya nak urusan warisan, urusan rumah tangga, cerai apa enggak, datang saja ke pengadilan agama. Karena itu nanti prosesnya lumayan panjang, ya. Makanya hati-hati, dan itu kasus banyak. Wingi pun kula sampeyan hati-hati urusan talak menalak. Kadang-kadang wis ngomong tak talak kondo isih dikeloni. Dosa niku, zina niku. Ya. Nak dalam hati mboten. Nak dalam hati tidak. Tapi kalau wis kadung dimuni, ya ini masih guyonan, jatuh Pak. Jatuh Pak. Makanya hati-hati. Kalau kalimatnya soreh, kalimatnya jelas, ya ini jatuh Pak. Tapi kalau kalimatnya tadi nggak jelas, ya itu terpulang kepada niat hati. Makanya jo tinggi guyon niku. Guyon mawon jatuh, apalagi tenanan ngoten. Mulane niku hati-hati, dan itu banyak ternyata kasus seperti itu. Saya pun kaget pernah dilapori begitu. Ustaz saya ini, oh nih. Waduh ya apa Pak sampai niku? Ya enggak tahu ya. Ya wis. Ampun ngeten iki. Nggih. Cuma wingi kan waktu kita bahas munakahat ngaji iki kan disebutkan
kalau talak kemudian dia ngomong cerai lagi, Pak, ya nggak jatuh. Kenapa? Karena dia ketika ditalak itu statusnya sudah bukan istrinya. Ketika dia ngomong talak lagi, berarti kan dia statusnya bukan istrinya, juga jatuh. Hitungannya tetap siji. Niku ngoten, makan diulang ping bolak-balik. Lah niku tetap hitungane siji. Lah hati-hati, begitu ngomong talak kon tak rujuk, akhirnya kan balik. Ngomong meneh talak, lah malih argone mlaku loro. Lah niki Pak, hati-hati. Hati-hati niki. Mulane urusan talak ruwet niki. Lah niki masyaallah. Masyaallah. Lah ngoten pun. Wis ditalak, lah isih dikumpuli. Lah niku dosa Pak, zina niki. Mulane hati-hati nggih perkara niku. Ngaji jenengan delok melih nggih. Ngaji teng YouTube. YouTube nggih sik enten. Jenengan goleki bab tentang munakahat, bab tentang pernikahan, talak, cerai, ada khulu, ada fasakh, ya ada li'an. Itu ada fikih-fikih perkawinan. Ngoten nggih. Kita tutup untuk majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuh pengacara. Masa aja siap deh.